Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin, tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah pada petang hari ini kita ketemu lagi dalam suasana sehat dan walafiat, dan juga dalam suasana Provinsi Riau akan mengadakan hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-66. Ini luar biasa. Pada akhir-akhir hari ini kita lihat kesibukan daripada pemerintah daerah Provinsi Riau dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan. Oleh kerana itu, Tok Wan Channel tetap mengikuti perkembangan pembangunan Riau ini untuk menuju Riau lebih maju ke depan. Tetapi pada sore hari ini ada hal yang ingin kita bicarakan dan kita perbincangkan. Kita ini, istilah saya ini, ada edisi khusus. Pada sore hari ini kita mengundang seorang tokoh di Riau ini yang cukup dikenal oleh kita semua, tapi nanti saya sampaikan kepada beliau. Cincin, tuan-tuan dan perempuan, kita tahu bahawa salah satu kabupaten yang cukup maju di Provinsi Riau ini, yang ini merupakan anugerah yang diberikan Allah dengan adanya reformasi dan pemekaran kabupaten di Provinsi Riau ini. Salah satu yang kita nampak kemajuan kabupaten berdasarkan pemekaran itu adalah Kabupaten Siak. Kita tahu Kabupaten Siak ini dulu adalah bekas kerajaan Siak yang cukup tenar dan cukup besar di kawasan Asia Tenggara ini. Dulu Siak ini merupakan kerajaan besar, tapi akhirnya menjadi kecamatan yang cukup tidak maju dan boleh katakan termasuk kecamatan tertinggal. Kenapa? Kerana Sultan Siak tidak berkuasa lagi. Maka oleh kerana itulah, dengan upaya pemerintah daerah Provinsi Riau tetap menjaga khasanah dari Kesultanan Siak ini. Tapi apa nak cakap, istana sudah mulai ditinggal orang. Barang-barang di istana sudah mulai habis diambil orang. Siapa yang menjaganya waktu itu? Boleh dikatakan sangat memperhatikan kondisi kerajaan Siak waktu itu, istana yang begitu megah. Tetapi salah satu kesyukuran kita dengan berkembangnya Kabupaten Siak, sehingga khasanah ini dapat kita wujudkan balik dan dapat kita pelihara dengan cukup menarik, dan sudah dikenal orang bahawa Siak merupakan kota istana. Ini dari siapa awalnya? Kita tahu bahawa bupati pertama yang menjadi bupati Kabupaten Siak itu setelah pemekaran, siapa lagi kau tidak kenal kita dengan Pak Arwin. Kita panggil Pak Arwin hari ini. Assalamualaikum Pak Arwin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak Arwin? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, masih segar ya. Pak Arwin badannya masih segar, masih muda nampak lagi. Cukup ya. Sayang 2 periode, belum perlu tambah 1 periode lagi. Tapi sudah nasib bagaimanapun ya. Dan saya dulu bercita-cita, kalau Pak Arwin 2 periode Kabupaten Siak memimpin, saya dulu mengharapkan beliau ini menjadi Gubernur Riau yang akan datang. Tapi apa boleh buat, nasib di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak apa-apa. Beliau sudah meletakkan dasar yang kuat. Kader beliau yang sekarang dijabat Gubernur Riau adalah Pak Samsuar, kerana dulu pernah menjadi wakil Bupati Siak dan Pak Arwin waktu itu menjadi Bupati Siak. Mereka berdua inilah meletak dasar-dasar pembangunan Kabupaten Siak itu. Oleh kerana itu, pada sore hari ini saya undang beliau dan minta sedikit berbincang-bincang dengan beliau. Tapi jangan lupa yang satu ini, tolong di share, like, comment, and subscribe. Baik, Pak Arwin. Pak Arwin menjadi bupati semenjak tahun 2001 ya. Saya waktu itu wakil ketua DPRD provinsi itu. Ya. Saya pernah ingat tu waktu Pak Arwin menyampaikan pada saya ingin menjadi maju bupati kan. Saya bilang okeylah Pak Arwin, saya bilang kan. Tapi waktu itu Pak Arwin tentu sudah terpikir ini. Kalau aku jadi bupati nanti apa yang ingin dicapai apabila sudah berkuasa kan, ini berkuasa kan.
Tentu Pak Wen waktu itu sudah punya satu cita untuk memimpin Syiah. Nah, kira-kira pandangan Pak Arwin dari awal Bapak dulu meletakkan dasar pembangunan Syiah itu, apa harapan Pak Arwin sebetulnya? Dan ini kabarnya Pak Arwin akan membuat satu buku, Pak, ya? Ya, buku, ya. Dan buku ini luar biasa juga apanya, ya? Apa namanya? Judulnya Aku untuk Syiah, Setapak Langkah Menoreh Sejarah. Ini kan menoreh sejarah itu kan harus dapat dipahami oleh generasi muda. Nah, cobalah Pak Arwin ceritakan sedikit dari latar belakang ini semua. Silakan Pak Arwin. Jadi pada masa itu tahun 2000 itu, saya kan sudah sekda di sana. Ya. Pertama kali jadi sekda di sana. Jadi semasa sekda itulah saya melihat, benar saya sudah sangat lama tidak ke Syiah. Ya. Nah, Pak Arwin kan lahir di Bengkalis, ya? Bengkalis. Iya. Terakhir saya ke Syiah tahun 75. 75, ya? Tahun 75. Kemudian baru di tahun 2000 itu jadi sekda saya di Syiah. Nah, waktu di Syiah itu saya menengok loh, Syiah ini dari dulu ke dulu itu begini-begini aja. Iya. Bahkan istana Syiah itu tak tahu lagi mau bentuknya kayak Iya, apa. Gitu. sudah tertinggal, ya? Sudah sangat inilah, memprihatinkan lah. Apalagi tengok infrastruktur, ya, jalan-jalan segala macam tuh, jalan-jalan becak aja. Jadi saya berpikir waktu itu ini memang perlu penanganan khusus ya ini. Gitu. Artinya bahwa harus harus orang-orang yang punya apalah ya, punya visi untuk membangun Syiah ini ya. Untuk mengembalikan kejayaan Syiah dulu. Iya, iya. Karena kita kan tahu Syiah kan kerajaan besar. Besar, ya. Kerajaan besar. Lalu kata Pak Wan tadi kan turun menjadi kewedanaan, turun jadi kecamatan. Ya. Memang kecamatan tapi bentuk fisiknya itu desa. Desa, ya. Semua tak ada, fasilitas tidak apa, tak ada, listrik pun hanya malam. Itulah saya alami waktu awal-awal memulai Kabupaten Syiah ini. Nah, sekda ini kan peran besar waktu itu kan, mengurus administrasi yang dari nol ya kan, tak ada apa-apa. Kita urus administrasi secara dari nol itu, memang harus kerja ekstra gitu. Sementara pegawai juga baru terbatas, karena otonominya baru ya kan. Nah, kemudian ya dana sangat terbatas. Nah, semua ini harus kita lalui gitu. Nah, saya hanya berpikir waktu itu, visi saya itu bagaimana Syiah nomor 1 di Riau. Nah, itu. Sudah ada itu cita-cita. Awalnya sudah saya apakan, saya sosialisasikan dengan dengan pegawai, staf semua, dengan masyarakat. Kita harus jadi kabupaten nomor 1. Dari pemekaran. Dari pemekaran ini saya bilang. Kita harus lebih daripada daerah lain, terutama yang daerah pemekaran. Gitu. Nah, alhamdulillah, pertama saya lihat itu kan kesulitan transportasi. Orang mau datang ke Syiah susah, usahakan orang yang mau wisata ya, kita pegawai mau datang ke Syiah itu. Dan transportasi waktu itu melalui sungai ya Pak? Sungai, kemudian ada jalan, tapi kan jalan kaltek dulu. Jalan itu sangat parah, kalau hujan tak bisa kita. Jadi infrastruktur inilah saya utamakan, terutama jembatan. Sehingga waktu perjuangan jembatan itu memang banyak tantangan ya, dari pihak-pihak yang berkepentingan lah. Banyak tantangan. Terakhir saya jumpa Pak Ma'ruf waktu itu Mendagri. Pak, kalaulah Syiah ini tidak bisa saya bangun jembatan ini, saya lebih baik mundur Pak. Karena tidak ada artinya kalau saya bangun, Syiah ini saya hebat apapun saya bilang, tapi orang nyebrang pakai perahu, tak ada artinya saya bilang. Udah sabar, kita usahakan ini katanya. Nah, itulah terakhir. Nah, membangun jembatan ini kan ya dengan anggaran yang sangat minim waktu itu. Cuma begitu saya jadi bupati, langsung saya suruh kepala PU waktu itu bikin desainnya, bikin studinya segala macam. Sehingga setelah 2002 itu kita mulai fisiknya. Nah, di tengah perjalanan inilah kita banyak mengalami hambatan. Tapi berkat doa kita semua lah ya. Iya, bisa terwujud ya. Semua bisa kita wujudkan. Nah, inilah kunci daripada bagaimana Syiah ke depan. Kalau tak ada jembatan ini kita bisa bayangkan. Sedikit Pak Arwin, itu jambatan itu kan memerlukan anggaran cukup besar tuh Pak. Iya. Itu kan bagaimanapun APBD waktu itu belumlah sepenuh
apa yang diharapkan. Kira-kira itu jambatan itu apakah murni dari APBD Siak sendiri atau ada bantuan dari pihak lain? Nah, kalau jembatan Siak itu yang kota Siaknya itu murni APBD Kabupaten Siak. Untuk Siak ya. Nah, jadi kecuali yang Perawang. Yang Perawang itu jembatan itu memang ada bantuan provinsi. Provinsi ya. 70-30 itu. Ya. Sama dengan yang di Teluk Masjid. Ya. Itu 70-30. Jadi kalau Kabupaten Siak, yang kota Siaknya itu murni APBD Siak. Tapi urat nadinya berada di jambatan Siak itu sekali ya? Karena menyambung antara seberang dengan istana ya. Karena itu ibu kota kan? Ibu kota. Kabupaten. Ya. Lalu setelah jambatan siap, kemudian nampak saya Bapak begitu giat sekali untuk membangun infrastruktur. Jalan-jalan nampak saya tuh. Pandangan Bapak ke depan bagaimana dengan jalan yang begitu apa diharapkan ke depan Siak itu? Sebenarnya kunci roda ekonomi ini kan infrastruktur. Infrastruktur ya. Jadi kalau jalan bagus, bisa tembus kemana-mana. Ya orang berdagang kan juga mudah gitu. Iya. Ini kan perputaran ekonomi ya. Jadi kalau jalan tak ada gimana orang berdagang gitu. Membawa hasil kebun aja mau bawa keluar aja udah payah. Macam Bunga Raya contohnya kan. Itu dulu kan sampai hampir 2 jam kita dari Siak ke Bunga Raya. Bunga Raya ya. Hanya 15 km. Iya. Nah sekarang 15 menit sudah sampai. Sampai ya. Nah, ini kan suatu kemudahan bagi transportasi, terutama untuk pedagang-pedagang kita di sana. Sehingga harga bisa murah, bisa cepat, perputaran uang pun lebih cepat. Inilah yang kita harapkan dengan keberadaan infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten dengan provinsi dan sebagainya. Iya, iya. Tapi memang luar biasa ya kalau kita lihat, dan daerah-daerah lain pun tertarik dengan Siak itu kena faktor jalan yang begitu besar dan cukup cukup bagus gitu kan. Dan aksesnya banyak. Aksesnya banyak ya. Jadi mau dari Pekanbaru mau lewat manapun bisa. Bisa. Mau Perawang mau lewat Medan segala macam. Apalagi hubungan dengan Bengkalis ya. Nah, Bengkalis begitu juga. Iya. Dan Bengkalis juga tertolong. Tertolong ya. Kan dengan ada jembatan ini mereka kapan saja bisa ke Pekanbaru. Pekanbaru ya. Nah, itu masalahnya kan hanya itu penyeberangan di Bengkalis saja. Penyeberangan ya, dengan Roro penyeberangan di ya. Siak nggak ada halangan lagi. Nggak ada ya. Kemudian kalau Pak Arwin lihat dengan adanya pembangunan infrastruktur yang begitu maju itu, dalam segi pertumbuhan ekonomi semenjak Bapak itu bagaimana di Siak? Oh jauh lah. Jauh. Angkanya saya tidak ingat lagi, tapi jauh. Jauh ya. Dan Siak itu ada satu keuntungan bagi Siak ini sebagian besar masyarakat kita sudah punya kebun sawit. Jadi memang kita infrastruktur ini penting untuk pemasaran buah-buah sawit mereka ini. Oh itu ya. Jadi dengan kita buat infrastruktur yang bagus, petani-petani sawit itu juga mudah membawa hasil sawitnya keluar ya. Sebagian besar itu banyak yang sudah ekonominya mandiri. Ini keuntungan kita waktu itu. Sebagian kecil, terutama ada beberapa desa itu, nah itu yang kita bangun kebun sawit rakyat itu. Oh itu. Yang ya? K2I itu. Oh K2I. K2I. Itu yang kita bangun. Alhamdulillah sekarang mereka sudah milik sendiri ya? Sudah milik sendiri. Berapa puluh hektar tuh, berapa kakak Pak yang bisa menikmati sekarang itu kira-kira? Itu sekitar 8.000 hektar itu. 8.000 hektar? 8.000 hektar. Masing-masing kakak? Masa saya dulu ya, ya. 8.000, saya tidak tahu apa bertambah lagi atau tidak. Masa itu sekitar target 8.000 hektar. Jadi berarti satu kakak itu 2 hektar. 2 hektar. Berarti 4.000 kakak. Dan itu kecamatannya, Kecamatan Sungapit, Dusun Pusako, Rantau Bertua, Mandi Angin, Ola. Sudah lupa saya berapa lagi. Pokoknya sekarang tuh kalau kita lihat ekonomi mereka cukup ya? Alhamdulillah. Cukup baik ya itu. Hasil daripada kebun sawit yang diapakan oleh pemerintah ya. Pak Arwin ya. Alhamdulillah. Kemudian di samping itu Pak Arwin, di samping kebun sawit juga, bagaimana Pak Arwin waktu itu berupaya mengembalikan balik Siak ini sebagai bekas kerajaan tadi itu Pak, dengan istana yang begitu megah. Dan apa upaya Bapak waktu itu menjadikan istilah merupakan kawasan cagar budaya. Jadi gagasan itu udah lama, tapi realisasi itu di zaman Pak Santuar. Ya. Jadi sini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.
Bahkan ini termasuk apa namanya kota pusaka. Kota pusaka. Kota pusaka. Jadi sudah meningkat itu. Jadi memang ini satu upaya kita untuk menjaga situs-situs situs-situs kerajaan dulu, ini tidak terganggu oleh dunia modern sekarang. Modern ya betul. Jadi memang harus kita jaga ya. Mudah-mudahan berlanjutlah dengan kepemimpinan nanti. Gitu. Nah, kalau pandangan Bapak sekarang ini begitu bahwa Siak ini merupakan kota pusaka ya, bekas kerajaan yang begitu besar, dan ini dijaga ya dengan baik sebagai cagar budaya ya. Kira-kira dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu, apakah ini harus dijaga atau bagaimana Pak? Apa perlu ada modernisasi enggak kira-kira? Ya, modernisasi ini kan tidak boleh mengganggu kawasan itu. Oh gitu Pak. Jadi kalau seperti dulu saya pernah mengadakan renovasi Istana Siak. Iya. Itu kan termasuk apa? Cagar budaya. Iya. Itu tak bisa sembarangan kita rubah atau kita macam-macam kan gitu. Iya. Merestorasinya, memperbaiki saja pun harus minta izin. Pada menteri Bakalaan. Betul Bakalaan. Nah, kalau sekarang ini mungkin yang di kantornya di mana, Pagaruyung. Pagaruyung ya. Dia harus ada izin itu kalau menyangkut cagar budaya. Nah, itu harus ada izin dari mereka. Maka itu dulu saya waktu merenovasi Istana Siak. Istana itu kan 6 meter di bawah istana itu, pondasi itu lumpur. Hasil penelitian kita. Lumpur ya. Nah, lumpur. Artinya tanah itu bawah itu tidak apa ya, tidak padat. Tak padat. Lembek. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kenapa dulu itu aman? Karena dulu tidak ada mobil-mobil besar. Iya. Nah, sekarang kan mobil udah banyak. Nah, waktu itu saya khawatir ini jangan-jangan nanti ini bisa ambruk. Ambruk gitu. Maka itulah kita dengan penelitian, maka disuntiklah dengan semen itu berapa ratus titik gitu, untuk memperkokoh pondasinya itu. Luar biasa juga. Makanya saya agak lega gitu waktu itu. Iya. Yang paling saya takuti kan itu, begitu saya bupati, istana runtuh. Iya. Bagaimana komentar? Iya, masyarakat ya. Masyarakat mungkin nasional. Iya. Mungkin nasional itu apa? Jadi berarti Pak Arwin ini berpikir cukup apa ya? Cukup jauh ke depan ya pandangan Pak. Karena itu bahaya betul. Berbahaya. Kalau istana itu runtuh, saya jadi bupati, lalu istana runtuh, itu kan lain tafsiran orang kan. Iya. Macam-macam lah negatifnya tuh. Tapi alhamdulillah itulah yang pertama saya jaga, situs sejarah ini. Ini istananya harus kita pelihara dengan baik, kita jaga, kita rawat dengan baik. Kemudian juga salah satu terobosan Pak Arwin nampak saya menjaga erasi Sungai Siak ini nampak saya cukup menarik Pak. Menjadi satu kawasan yang hijau jadinya Pak. Bagaimana pandangan Bapak ini? Apakah ini sekarang ini terpelihara dengan baik lah kira pandangan Bapak sekarang? Mudah-mudahan masih lah ya. Masih ya. Cuma ada jembatan kaca di sana kan. Nah, ini kan kita perlu juga, ini masuk kawasan cagar budaya atau enggak? Iya. Ini harus harus dikaji Pak ya. Karena ini kan termasuk menjaga cagar budaya itu tidak semena-mena untuk berbuat sesuatu ya, tanpa pengkajian dan kemudian juga minta izin ya. Prinsipnya itu kalau cagar budaya itu tidak boleh diganggu. Tidak ganggu ya. Jadi memang sesuai dengan orisinal kan. Orisinal ya. Tidak boleh diganggu. Kalaupun mau diganggu minta izin dulu. Minta izin dulu. Yang kedua mungkin bangunan itu tidak menghalang ya terhadap kawasan itu. Tidak boleh. Nah, tapi kalau misalnya jalan masyarakat, lingkungan ya, penataan lingkungan. Tidak masalah. Tidak masalah ya. Tapi tidak mengganggu itu yang tidak. Jadi apa namanya itu, Sungai Siak ini kan udah luar biasa. Iya. Jadi itulah salah satu jembatan Siak itu kenapa kita buat 23 meter itu. Kita kan berharap bahwa jangan lagi kapal-kapal besar itu masuk ke Sungai Siak. Iya. Karena itu sangat merusak gitu, merusak tebing-tebing sungai itu. Jadi maka itu 23 meter itu sudah batas maksimal. Iya. Nah, tapi alhamdulillah pengertian dari semua pengguna jasa sungai ini akhirnya juga memahami lah apa yang dilakukan oleh Kabupaten Siak. Iya betul. Nah, lalu dengan Bapak dengan Pak Samsuar awal dulu meletakkan dasar pembangunan Siak itu, kemudian dilanjutkan oleh Pak Samsuar. Periode berikutnya kan itu kan nampak kesinambungan tu Pak ya. Kesinambungan Pak Samsuar
membawa suatu perubahan, baik menyangkut penambahan jalan, kemudian tadi perawatan, jaga budaya, kemudian lagi ekonomi masyarakat kan ya. Nah, pandangan Bapak ke depan bagaimana Siak itu tetap menjadi suatu daerah yang dipertahankan sebagai daerah apa nama istilah itu? Wisata, menarik wisata, Pak. Nampak saya, kena tak mungkin hanya istana saja yang kita pakai, tapi ada akses yang lain yang harus dibangun. Bagaimana pandangan Bapak, Pak? Jadi sebenarnya sangat potensial sebetulnya Siak untuk jadi daerah wisata. Paling tidak kita mau punya modal pertama ya. Modal pertama kita itu kan istana dengan sejarahnya itu ya. Cuma ada kelemahan kita itu adalah promosinya sangat kurang. Promosi ya. Pernah saya usulkan itu, cobalah disampaikan ke sekolah-sekolah, sampaikan brosur, tawarkan, supaya orang ini jangan hanya ke Sumatera Barat, mungkin bisa juga ke Siak. Karena Siak ini objeknya sebenarnya banyak kalau digali. Kenapa? Pertama kan dia kota istana, kota sejarah di situ. Kemudian kalau melihat pertanian kita punya juga di Bungaraya. Kemudian kalau melihat pengelolaan minyak kita punya di Zamrud. Kalau melihat bagaimana membuat kertas segala macam kita punya di Indah-Kiat. Ya kan? Jadi sebenarnya banyak objek yang akan wisata studi juga bisa. Bisa. Sampai budaya juga wisata studi. Anak sekolah segala macam bisa melihat inilah cara mengolah kayu jadi kertas, minyak disedot dari perut bumi begini hasilnya. Jadi banyak studi-studi yang mengandung ilmu pengetahuan. Iya betul. Nah ini yang harus kita sampaikan ke sekolah-sekolah. Tapi ini yang sangat saya rasa kurang. Ini memerlukan kreatif dan inovasi Pak ya dari kalangan. Harus kreatif. Terutama dinas pariwisata. Nah, bagaimana dia dan juga Bupati juga harus mengerti dan memahami apa yang perlu ke depan ini untuk memajukan Siak ini. Motornya ya Bupati. Bupati, dia tidak rutinitas saja kan perubahan. Jadi kalau pengalaman saya dulu lah, saya ini kan dari 20 tahun di Biro Hukum Kantor Gubernur. Ya kan? Kemudian 5 tahun di Dinas Pertambangan. Nggak ada ilmu saya tentang perkotaan. Iya, tapi kok bisa Pak? Nah, sekarang kita ini kan pemimpin ini kan bagaimana dia harus belajar memanfaatkan orang pandai. Iya, dia harus belajar juga. Belajar ya. Dan mencari pengalaman orang ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan orang pandai. Nah, dulu mungkin Pak Arwin begitu jadi bupati, di mana timbul motivasi Pak Arwin untuk membangun kota Siak? Apakah Pak Arwin pergi studi banding dulu ke? Ada ya? Ada, saya lihat Melaka. Oh, ke Melaka. Nah, kalau Singapura ada juga saya lihat, tapi sulit kalau membandingkan. Membanding ya. Melaka Pak ya? Paling tidak Melaka lah. Masya Allah. Maka itu macam tiang listrik itu ide saya muncul tuh dari Melaka. Dari Melaka tuh ya? Itu kawasan-kawasan hutan itu, di kota. Ya kota. Itu ide dari Melaka. Melaka ya Pak ya? Luar biasa. Kita mirip juga dengan Melaka itu. Betul. Iya, antara misalnya istana dengan masjid apa tuh ya? Nah, ini kan kalau kan sama yang Melaka kan? Ya, sama. Kawasan peninggalan apa tuh? Portugis kan? Portugis. Yang di Melaka itu kan terawat dengan bagus kan? Ya. Jadi ya itulah, kita memang harus banyak melihat, tapi melihat janganlah kalau ke Amerika, Belanda itu kan imbang. Imbang ya. Kita cocok nih dibandingkan dengan Siak kan. Melaka aja udah cukup. Iya. Nah, ke depan pandang Bapak bagaimana Pak? Ini kan penting nih Pak. Karena bagaimanapun Pak Arwin ini kan yang meletakkan dasar nih kan ya. Kemudian disambung oleh Pak Samsuar. Kemudian sekarang oleh Pak Fedri kan ya. Tentu ke depan ini perlu ada suatu tokoh pemimpin kita yang dapat menangkap apa yang telah dibuat ini untuk lebih maju. Karena tadi saya katakan Siak itu merupakan peninggalan sejarah. Ini kan harus diketahui oleh dunia kan itu. Ya paling tidak dia lebih maju dari kami dulu lah. Itu ya. Kan gitu ya. Karena kenapa ya sekarang ini kan infrastruktur sudah selesai. Ya. Tinggal perawatan, ya kan. Nah, kemudian masalah pendidikan ini penting. Pendidikan kemudian juga masalah apa ini? Siak ini kan tidak semuanya sejahtera. Iya betul. Ya kan? Bagi punya kebun lumayan. Ya. Tapi di kota Siak sendiri kalau kita lihat akhir-akhir ini, kedai kopi itu kan kosong. Kosong. Berarti apa menunjukkan bahwa ekonomi tak ada apa bangkit.
saya sarankan, saya bilang ya, proyek-proyek di Siak itu jangan proyek besar, ya kan, supaya anak-anak daerah itu juga bisa ikut berkompetisi, melaksanakan pekerjaan. Gitu. Sekarang kan dikembangkan usaha-usaha ekonomi kecil, Pak, ekonomi menengah kan itu ya. Jadi ada produk-produk di Siak itu yang bisa dipromosikan dan orang sangat tertarik kan. Ini nampak saya banyak produk-produk usaha UKM ini kan daerah-daerah lain nampak saya, kayak Teluk Kuantan, kayak Rengat, kayak Kampar gitu ya. Tapi Siak ini sangat kurang nampak saya ini. Ya itulah tugas pemerintah. Itu tugas ya, mengembangkan potensi. Kan, sekarang pemerintahnya kan memang mengembangkan UKM. UKM. Ya. Nah, kalau pemerintahnya tidak punya bersimpati dengan itu, tidak mendorong itu, ya dorongan kan macam-macam bukan hanya pidato. Gitu. Iya. Tapi juga gimana kemungkinan masyarakat kita ini bisa memodali gitu ya, punya modal tempat, lalu membantu pemasaran. Iya. Kan biasanya yang sulit kan pemasaran. Saya teringat, Pak, dulu Siak itu cukup terkenal kain seteru. Kain seteru itu kan kain tenunan Siak. Tapi aneh sekarang tuh tenunan Siak itu beralih di Pekanbaru sekarang. Tidak di Siak. Dulu asal saya pernah ada pusat itu kan alat tenun bukan mesin kan. Jadi masyarakat itu kan bertenun dan kain itu bisa dijualnya. Ada banyak orang pesan. Tapi sekarang dah tak ada lagi, Pak Arwin. Macam mana tu Pak Arwin? Jadi zaman saya dulu, itu kan istri saya itu aktif dulu. Jadi ada di seberang itu Mampura. Iya. Itu ada satu rumah Datuk Pesisir itu. Itu disiapkan dulu tuh alat tenun. Alat tenun, bahan-bahannya istri saya kan pergi ke Surabaya, karena pergi ke Singapura untuk beli benang emas itu waktu itu. Tapi sekarang saya tidak tahu lagi. Iya. Karena memang langka. Tenun Siak. Orang mencari tenun Siak sekarang bukan di Siak lagi, Pak. Di sini. Di Pekanbaru kan aneh. Dulu orang Siak terkenal. Kita namanya dapat. tapi duit dapat. Itu beli orang kan. Jadi ini juga saya hal yang sangat aneh juga. Karena ini merupakan ciri khas dulu. Kalau mencari tenun Siak itu lagi panjang, lagi Bengkali, pasti orang pergi Siak. Tenun Siak, yang terkenal tenun Siak. Tenun Siak. Tenun Pekanbaru tak ada. Tenun Teluk Panjang tak ada. Tenun Siak, Pak. Tenun orang Siak. Pesisir itu menyebut tenun Siak juga. Walaupun dibuat Pekanbaru, orang tetap bilang itu tenun Siak. Jadi ini kan saya teringat tadi itu mengangkat ekonomi masyarakat itu salah satu kan. Karena itu dibutuhkan. Dibutuhkan kan itu kan. Pakaian itu mahal. Mahal. Jadi orang tertentu yang bisa beli. Iya. Tapi sekarang nampak saya cukup galak, Pak. Setiap tamu-tamu datang minimal untuk oleh-oleh pasti untuk membantu UKM. Jadi memang pemerintahnya harus aktif gitu. Membantu pemasaran ini. Dan lagi kader-kader anak-anak daru kata orang tu, anak-anak masih remaja lah ya. Dulu memang itu diapakan? Turun temurun. Nah sekarang ini itu tadi lah kembali pada masalah ekonomi. Mereka tak jadi penganggur. Pendidikan sudah mulai tinggi. Dia tak tertarik dengan kerja tenunannya, duduk berhari-hari di tempat apa. Jadi ini kan suatu perubahan. Perubahan tradisi. Iya. Ini yang terjadi. Iya. Baik Pak Arwin, saya luar biasa. Jadi rencana besok tanggal 14 tu akan melakukan pembedahan buku Pak Arwin tu, kira-kira apa tujuan Pak Arwin ini supaya buku ini dapat diedarkan atau dapat dibaca oleh generasi kita ke depan, gimana? Ya, jadi buku ini sebenarnya udah lama ini. Tapi memang tidak pernah dipromosikan, tak pernah disosialisasikan. Hanya perorangan kan jumpa kasih gitu. Dan buku ini cukup tebal nampak saya Pak Arwin. Ini luar biasa juga dan look pun lagi ya. Alhamdulillah yang membantu ini menyusunnya kan Dokter itu Afni. Ini luar biasa buku yang dibuat oleh Pak Arwin dengan mengungkapkan keberhasilan beliau selama menjadi bupati di Kabupaten Siak ya. Dan buku ini cukup lengkap dengan informasi dari awal beliau menjejak kaki di Siak menjadi sekda, kemudian menjadi bupati 2 periode,
kemudian pembangunan yang beliau lakukan tadi dari awal infrastruktur. Ini luar biasa buku ini. Oleh karena itu, mari kita dukung ya buku ini untuk jadikan suatu ya pelajaran lah bagi generasi kita ke depan. Untuk itu kan anak-anak mahasiswa Bapak, anak mahasiswa ini kan tahun 2001 itu anak-anak ini mungkin ada yang umur 1 tahun, ada yang belum lahir. Nah, jadi saya ingin buku ini supaya anak-anak kita ini tahu. Di sekolah hari ini diajarkan. Dia tahu sejarah bagaimana membangun Syiah setelah reformasi itu kayak apa sih ya? Bagaimana awalnya reformasi ini dilakukan di Kabupaten Siak, terutama pemerintahan daerahnya. Jadi setelah otonomi daerah kayak apa sih ya? Gitu. Nah, inilah di buku ini gambaran, termasuklah perjuangan saya dulu, ada BSP, banyak lah ya. Iya betul. Dan salah satu juga terobosan Pak Arwin kan dengan adanya dulu perebutan CPP Blok ya. Kemudian Pemda Siak membentuk satu perusahaan daerah ya di Sigamigas ya, sehingga dapat bersama-sama dengan CPP Blok kan menjadi suatu badan usaha bersama ya. Nah, sekarang sudah berdiri sendiri Pak Arwin. Sudah 100%. Dengan PT Bumi Siak Pusako. Luar biasa juga Pak Arwin ya. Tapi perlu ingat juga Pak Wan. Jembatan Siak itu pejabat yang pertama mendukung itu Pak Wan. Oh. Yang lain mantap saya, itu Pak Wan lah. Saya ingat betul di koran dari mana itu. Saya ikut ya, memberikan dorongan semangat. Pak Wan yang orang Siak pertama nih yang mendukung jembatan. Yang lain habis tiarap ya. Oke Pak Arwin, luar biasa kita bahas ini. Baik Cici, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikianlah perbincangan kita pada sore hari ini dengan Pak Arwin, tokoh kita Riau dan bekas mantan Bupati Siak 2 periode yang sekarang disambung oleh Pak Apedri, sebelumnya Pak Samsuar 2 periode juga membawa kemajuan yang luar biasa juga Siak. Nah, sekarang kita lihat periode sekarang ini yang dipimpin oleh Pak Arwin, Pak Apedri. Sejauh mana Siak lebih maju ke depan. Jangan sebaliknya, apa yang dibuat makin tidak memberikan harapan ke depan lebih maju lagi. Mudah-mudahan tidak demikian. Oleh karena sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Arwin ya, yang telah berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat Siak, dan mudah-mudahan beliau sehat terus. Sekian dan terima kasih. Tapi jangan lupa yang satu ini, share, like, and comment. Dan Tok Wan Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.